Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Andreas dikirim di suatu tempat oleh orang bertopeng. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Andreas yang mengingat masa lalunya saat ayahnya meninggal. Dan setelah itu, Andreas berusaha keluar dari tempat yang telah dibuat oleh orang bertopeng. Pada akhirnya, Andreas berhasil menghancurkan dimensi tersebut. Bagaimana kamu bisa lari dari kutukan pemalasan? Dengan tiba-tiba, sistem muncul memberitahu Andreas 100% sinkronisasi rate telah diraih. Bakat tempur luar biasa telah didapatkan. Andreas berkata, kutukan kemalasan milikmu ini hanyalah sekedar permainan yang menstimulasikan trauma seseorang. Dengan tiba-tiba, orang bertopeng itu menyerang Andreas. Akan tetapi serangannya masih meleset. Sekarang apa yang akan kamu lakukan? Mana mungkin ini akan bekerja padaku yang sudah mendapatkan pelatihan dari pasukan khusus. Dan orang bertopeng itu kembali menyerang Andreas. Tetapi Andreas masih bisa menghindarinya. Andreas menghindari semua serangan orang bertopeng itu sambil dia berpikir kalau dia tidak mungkin bisa menghindari pertarungan tersebut tanpa necromancer. Andreas melihat aura hitam yang berada di sebelahnya. Di sini seharusnya aman, tidak ada yang melihat. Setelah itu, orang bertopeng itu telah tiba di tempat Andreas. Siapa kamu sebenarnya? Akan aku tunjukkan padamu sekarang. Setelah itu, Andreas memanggil skeletonnya. Aku telah dipercaya untuk memulihkan halaman kemalasan regresi. Orang bertopeng itu pun langsung menyerang skeleton milik Andreas sampai membuat semua skeleton di sana hancur. Dan serangannya mengarah ke Andreas. Dia menghalangi serangan itu dengan bebatuan di sana. Dan orang bertopeng itu terus menyerang ke arah Andreas. Dengan tiba-tiba, Nickel muncul dan langsung menebas serangan dari orang bertopeng. Orang bertopeng di sana terkejut setelah serangannya bisa dihancurkan. Sulit dipercaya, skeleton bisa menebas tombak gelapku. Dengan tiba-tiba, orang bertopeng itu mengeluarkan artefak halaman kemalasan. Dan setelah itu, tangan-tangan mulai muncul dari tanah dan langsung menyerang Nickel. Orang bertopeng itu berkata, siapa sangka orang sepertimu membuatku menggunakan halaman kemalasan. Aku akan membayarnya dengan nyawamu karena telah merusak rencanaku. Tangan-tangan di sana pun mulai menyerang Nickel dan Andreas. Untungnya Andreas masih bisa menghindari semua serangan tersebut. Aku masih bisa merespon kalau hanya secepat ini. Dan Nickel cukup tangguh untuk menahan serangannya. Setelah itu, orang bertopeng mempercepat pergerakan tangan yang menyerang Andreas. Di sisi Andreas, dia masih berusaha untuk menghindari semua serangan-serangannya. Sial, serangannya menjadi semakin cepat. Dia kesulitan mengendalikan kekuatannya. Itu artinya dia masih belum sepenuhnya menguasai halaman kemalasan. Nickel, incar titik butanya dan serang dia. Dengan tiba-tiba tangan itu langsung menyerang Nickel dan Andreas. Andreas masih bisa berdiri di sana. Akan tetapi Nickel tiba-tiba menghilang. Andreas berkata, dasar bajingan, dia seseorang yang baru saja aku dapatkan. Maaf, tapi jangan khawatir, aku akan mengirimmu ke tempat yang sama dengannya. Selamat tinggal. Di saat Andreas mau diserang, tiba-tiba Andreas tersenyum. Ternyata Nickel tiba-tiba sudah berada di belakang orang bertopeng itu. Setelah itu, Nickel pun langsung menyerang orang bertopeng itu. Sampai orang bertopeng itu terbelah menjadi dua. Andreas berkata, aku sudah memikirkan tentang siapa yang mungkin melakukan ini.
Tidak aku sangka Baron Butler adalah seorang penyihir hitam. Itu artinya entah bagaimana Baron juga terlibat dengan ini. Setelah itu, Andreas mengambil artefak halaman kemalasan. Sebaiknya aku lakukan apa dengan benda ini? Tidak mungkin aku asal membawa benda ini denganku. Iya, ada juga nikel. Jaga benda ini untuk sementara. Simpan dulu benda ini. Pikirkan nanti mau digunakan apa benda itu. Dan setelah itu, nikel pun meninggalkan tempat tersebut. Di sana Andreas berpikir, kenapa barir itu tidak menghilang meskipun yang membuatnya sudah mati. Tidak masalah bagiku kalau mereka tidak berhasil keluar. Tapi kalau begitu, aku harus menjelaskan bagaimana cara aku bisa selamat kembali seorang diri. Apakah barir ini berbeda dari yang aku masuki? Di saat Andreas memegang barir itu, tiba-tiba Andreas terhisap masuk. Setelah memasuki barir tersebut, ternyata di sana itu adalah ingatan masa lalunya Vivian. Di sana Vivian terkejut setelah melihat kursi itu bergerak. Dan setelah itu, Andreas berkata, "Kamu ini si kecil Vivian." Wah, kursinya berbicara. Ternyata Andreas di sana tidak bisa dilihat oleh Vivian. Andreas berkata, "Aku bukan hantu atau iblis. Aku peri yang datang untuk menyelamatkanmu." Andreas bergumam, "Hal pertama yang aku lihat saat datang ke sini adalah si kecil Vivian ditampar seorang wanita bangsawan. Karena tidak ada yang bisa melihatku, menyelidiki tempat ini jauh lebih mudah. Jadi aku berhasil mencari tahu perempuan itu adalah istri kedua Kon Belkan. Keluarga Belkan terkenal karena ilmu pedangnya. Jadi Raja Belkan ingin putra yang bisa menjadi penerus. Tetapi karena ibunya Vivian tidak melahirkan pewaris laki-laki, karena ibunya sendiri telah menelantarkannya, tidak ada seorang pun yang melindungi Vivian. Karena kesepian dan pelecehan yang dia tanggung, bibit kegilaan tertanam. Dan seiring waktu berlalu, dia semakin terjerumus dalam kegilaan, sampai dia membunuh semua guru dan asisten di pertemuan tahun kelima seorang diri. Aku tidak bisa membuatmu melupakan masa lalu, tapi aku bisa membuatmu mengatasinya." Di sana Vivian berkata, "Tuan Putri, kamu datang untuk membantuku. Benarkah? Kenapa kamu menangis, Vivian? Sebelumnya tidak ada yang pernah mau membantuku. Kamu punya bakat yang spesial, Vivian. Hanya saja orang-orang di sini belum ada yang menyadari." "Aku spesial?" "Iya, kamu punya bakat ahli pedang yang hebat dan spesial. Tapi aku bahkan belum pernah menyentuh pedang. Peri satu ini tahu banyak hal, jadi percaya saja padaku." "Tapi aku selalu dimarahi." "Tidak apa-apa, aku akan di sisimu. Dan sebagai gantinya, janjilah kamu tidak akan bilang ke siapapun tentang aku." "Aku janji." Di sana setiap hari Andreas mendampingi Vivian, melatih Vivian dan menjaga Vivian. 1 bulan telah berlalu. Di sana ada Vivian yang sedang mencari Andreas. "Aku datang ke lokasi yang dijanjikan seperti yang kamu minta. Apa hari ini juga kamu akan mengajariku teknik pedang?" "Kamu tidak boleh berteriak sembarangan begitu, Vivian. Aku sudah bilang, tidak ada yang boleh tahu tentang identitasku. Jadi kamu ada di sana. Kalau begitu, ayo kita mulai latihan." Andreas bergumam, "Dengan bakat pertempuran tingkat luar biasa milikku, aku mencoba untuk memberi dia arahan sebanyak mungkin. Hasil sinergi dengannya sangat baik. Dia benar-benar jenius. Seharusnya bocah yang baru sebulan belajar pedang tidak bisa menggunakan teknik seperti itu.
Dengan tiba-tiba Vivian memasang wajah cemberut. Ada apa Vivian? Gerakanmu sudah sempurna. Tidak peduli guru memujiku sebanyak apa, Tuan Peri tidak mau menunjukkan dirinya padaku. Itu karena aku seekor peri. Itu alasannya. Bukannya aku sudah bilang. Apa karena aku anak yang tidak baik? Karena itu kamu tidak mau menunjukkan diri. Aku kira kalau aku berusaha sebaik mungkin dan diakui, meskipun aku berusaha sekeras itu, kamu masih belum menunjukkan dirimu. Percuma seberapa keras aku berjuang, kamu tidak akan pernah menunjukkan dirimu padaku. Dengan tiba-tiba Raja Belkan datang dari belakang Vivian. Kamu mengejutkanku Vivian. Tidak aku sangka kamu punya bakat sehebat itu. Tunjukkan padaku ilmu pedang itu sekali lagi. Baik ayah. Dan Vivian pun memperlihatkan ilmu pedangnya. Raja Belkan berkata, luar biasa. Itu pertama kalinya ayah memujiku. Tidak aku sangka, bahkan aku bisa memimpikan hal seperti itu. Aku ingin tetap bersama Tuan Peri lebih lama lagi. Tapi sudah saatnya aku sadarkan diri. Karenamu aku menemukan jalan untuk maju. Aku rasa sebaiknya aku ikuti jalan ini dan berhenti terjebak di masa lalu. Vivian, janji kita tolong tepati, pasti untuk selamanya. Kamu menunjukkan padaku mimpi yang indah. Dan setelah itu Andreas pun kembali di waktu yang sekarang. Di sana ada Vivian yang sedang tidak sadarkan diri. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like dan share video-video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah.